pemirsa, terduga hacker Pusat Data Nasional berjanji akan memulihkan data secara gratis hari ini. Hacker yang menamai diri mereka Brainchipper bahkan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah seolah tak berkutik menyaksikan dampak peretasan PDRS yang begitu masif. Pemerintah mengaku gagal memulihkan PDRS dan hanya bisa pasrah kehilangan data-data berharga itu. Namun secara tiba-tiba, terduga pelaku peretasan muncul dan mengaku akan memulihkan data yang diretas secara gratis. Kelompok yang menyebut diri mereka Brainchipper ini bahkan mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih serius mendanai dan merekrut SDM berkualitas di sektor teknologi dan digital. Dalam keterangan tertulisnya, Brainchipper juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia lantaran terdampak peretasan yang mereka lakukan. Dan fenomena peretasan Pusat Data Nasional yang ramai diperbincangkan di media sosial pemirsa, beberapa warganet berkeluh kesah dengan kualitas keamanan siber pemerintah. Sementara yang lainnya membuat berita ini jadi meme atau lelucon. Fenomena peretasan Pusat Data Nasional menjadi sorotan banyak orang, termasuk jadi pembicaraan yang ramai di media sosial. Beberapa menanggapinya serius, sementara yang lainnya menjadikannya bahan meme atau lelucon. Ini adalah salah satu warganet yang menanggapi cukup serius perihal kebocoran data. Ia mengusulkan agar pemerintah mengumpulkan para hacker terbaik di Indonesia, lalu bersama-sama berupaya kembali menguasai Pusat Data Nasional yang diretas. Ada pula warganet yang heran, mengapa pemerintah tak memiliki backup data nasional? Padahal sejak kuliah, mahasiswa telah terbiasa membuat backup skripsi, karena skripsi adalah salah satu data terpenting dalam perkuliahan. Hal ini jadi tanda tanya besar, karena sejatinya backup data adalah salah satu hal dasar mengamankan data. Warganet juga turut menanggapi permintaan maaf yang diutarakan hacker. Betapa ironinya pemerintah dikasihani oleh hacker karena tak mampu berbuat banyak saat datanya diretas. Dalam pernyataannya, hacker menyebut serangan ini jadi pelajaran betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis yang berkualifikasi. Nah, yang terakhir ini mungkin sekaligus curhat pemirsa. Warganet yang satu ini menduga alasan dibalik hacker yang tiba-tiba berbalik membantu setelah sebelumnya meminta tebusan adalah karena pajak dan korupsi. Hacker sepertinya malas dengan regulasi di Indonesia yang ribet. Belum lagi potongan pajak ini itu dan biaya-biaya seremonial yang menghabiskan anggaran. Bisa-bisa dari total permintaan 131 miliar rupiah yang diterima hanya 7 miliar. Itu pun masih harus dicicil.